Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Mungkin aku akan cerita sedikit nih tentang acara pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita akan mengangkat topik ringan. Kita bakal bicara ringan-ringan nih dengan membahas topik-topik yang saat ini lagi jadi isu terkini nih. Nah, apa sih yang bakal kita bicarain pada malam kali ini? Nah, malam ini kita bakal ditemani oleh speaker kita, yaitu Mas Dani Indra, seorang product manager dari Niaga Hoster. Nah, Niaga Hoster itu apa sih? Niaga Hoster itu adalah perusahaan penyedia layanan web hosting yang berdiri sejak tahun 2013. Nah, dengan misi membantu jutaan orang Indonesia untuk memaksimalkan potensi internet dengan menyediakan alat untuk belajar dan juga berkembang. Nah, buat teman-teman yang saat ini sudah memiliki website, jangan lupa untuk memilih hosting Niaga Hoster, karena Niaga Hoster sendiri menggunakan data center tier 4 untuk memastikan data kamu aman dan mudah diakses. Nah, tapi sebelum kita langsung masuk nih, kita bahas tentang data center dan juga kita akan bahas lebih lanjut nih ngobrol bareng Mas Dani. Teman-teman itu akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah saldo OVO dan juga GoPay. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama, kita bisa bagi keseruan kita selama mengikuti acara hari ini dengan memposting di sosial media lewat Instagram ataupun Twitter ataupun Facebook. Jangan lupa dengan tag niagahoster.id dengan hashtag Niaga Hoster Event. Nah, jangan lupa beri caption yang paling menarik. Paling enggak, teman-teman bisa posting keseruan acara pada malam hari ini. Ditunggu sampai pukul 23.59. Nanti buat story atau postingan yang paling menarik akan dihubungi langsung oleh pihak Niaga Hoster untuk hadiahnya. Nah, oke, kalau gitu mungkin kita bakal kenalan sedikit nih sama Mas Dani yang akan jadi speaker kita. Halo Mas Dani, apa kabar? Halo Alifa, halo teman-teman. Halo, oke. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dani Indra Kusworo, selaku Product Manager di Niaga Hoster di bidang WordPress hosting dan Easy WordPress ya teman-teman. Baik teman-teman, nanti pada malam hari ini saya akan membahas tentang sedikit bagaimana caranya melakukan pendaftaran Google AdSense dan memperkenalkan apa itu AdSense, cara pendaftaran, dan cara memasang Google AdSense di website kita. Mungkin cukup dari saya. Saya kembalikan lagi ke Alfa. Oke. Nah, teman-teman ini udah ada polling dan pertanyaan, gimana sih menurut Hoster People kenapa harus masang AdSense di blog? Nah, ternyata paling banyak yang menjawab adalah format iklan yang fleksibel, Mas. Nah, mungkin kita bisa bakal bahas lebih lanjut lagi nih bagaimana cara memasang AdSense di blog, bagaimana sumber bantuan yang bisa kita dapatkan, bagaimana format iklannya, dan gimana masanya kita di blog supaya traffic kita tuh lumayan jadi cuan gitu ya. Oke, Mas Dani, kalau sudah ready, waktu dan tempat saya persilahkan, Mas. Oh baik, saya sharing terlebih dahulu. Judul pada malam hari ini, saya akan berbagi bagaimana caranya tutorial pasang iklan AdSense di blog WordPress. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Apa itu Google AdSense? Google AdSense adalah program periklanan dari Google yang memperbolehkan user untuk menjadi partnernya. Seluruh user dapat mengikuti layanan ini dengan syarat mempunyai blog atau website. Jadi teman-teman apabila ingin mengikuti program dari Google AdSense atau menambah penghasilan dari Google AdSense, itu diwajibkan untuk memiliki sebuah website ya teman-teman. Nah, user atau pemilik website yang mengikuti program Google AdSense akan mendapatkan bayaran dari Google ketika iklannya diklik pengunjung. Ciri-ciri website yang mengikuti program ini ditandai dengan adanya iklan pada bagian sidebar atau tengah-tengah artikel tergantung bagaimana pemilik mengaturnya. Contohnya seperti gambar di bawah ini ya, gambarnya akan saya share langsung untuk contohnya yang menggunakan Google AdSense. Ini saya share di ini contohnya ada berkah mulia. Ini misalnya pemasangan iklannya itu fleksibel ya teman-teman, ada di pojok kanan, ada di bawah, ada di sela-sela artikel, ada di dalam artikelnya. Nah seperti ini, itu nama ciri-ciri yang memiliki
akun Google AdSense atau memasang iklan di Google AdSense. Nah, seperti ini contohnya. Sebenarnya masih banyak lagi contohnya. Ini. Saya berikan. Ini ciri-cirinya, biasanya ada iklan, entah itu di samping atau di atas, sidebar atau di footer itu seperti ini. Nah, ciri pemasangannya. Nah, nanti juga akan saya ajarkan bagaimana caranya sih untuk melakukan pemasangan iklan di WordPress dengan cara yang mudah atau cara pendaftarannya. Nah, langsung saja kita lanjut ya untuk ke materinya. Itu contohnya. Hampir kebanyakan pemilik website melakukan monetisasi menggunakan Google AdSense. Penggunaan layanan ini cukup mudah ya teman-teman. AdSense juga menawarkan komisi lebih besar dibandingkan dengan layanan serupa. Tentu saja kesempatan ini tidak mau dilewatkan oleh para pemilik website. Mereka pun ramai-ramai memasang AdSense di dalam website masing-masing. Lanjut ke slide 2. Nah, apa sih keuntungan menggunakan Google AdSense? Yang pertama itu biasanya mereka untuk mencari penghasilan tambahan ya, di samping mungkin untuk websitenya untuk bisnis secara real atau secara nyata di dunia nyata, itu mereka juga ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Misalnya kan tadi contoh yang saya gunakan itu Berkah Mulia ya, itu kan ada jual properti, ada jual besek atau apapun di sini jasa, misalnya ini kan jual besek Semarang ya, ini kan fokusnya mereka untuk klien itu menggunakan ini untuk berbisnis ya secara real, misalnya jualan besek atau jualan jasa, misalnya jasa akta kelahiran Jogja misalnya seperti ini. Nah itu di samping bisnis secara nyata mereka memasang iklan seperti ini, ada SPV Service, Bangun Tapan Family, Berkah Mulia seperti itu. Di samping untuk bisnis, mereka juga memasang Google AdSense ya seperti ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Seperti ini contohnya. Nah, lanjut untuk kembali ke materi. Penghasilan yang bisa Anda dapatkan dari AdSense tergantung beberapa faktor. Antara lain, tingkat popularitas website dan juga besarnya nilai iklan yang ditawarkan oleh pengiklan. Semakin kompetitif, kata kunci yang ditargetkan biasanya semakin besar pula nilai di setiap klik iklan. Biasanya kalau di Indonesia itu nilai iklannya kecil ya teman-teman. Mungkin apabila websitenya itu website bule atau website bahasa Inggris, itu nilai iklannya itu besar dan banyak juga untuk keyword-keyword yang memiliki nilai CPC atau kliknya itu tinggi. Nah, kemudian Google melakukan pembayaran setiap bulannya ya. Pencairan dapat dilakukan dengan syarat sudah memenuhi penghasilan sebesar $100 atau setara dengan 1,4 juta rupiah apabila di kurs ke 14.000 ya. Nah, yang pertama itu biasanya sebelum melakukan penarikan itu akan ada diminta untuk PIN ya. PIN itu apabila penghasilannya itu sudah $10, nanti Google akan memberikan PIN. PIN itu sebagai verifikasi, misalnya untuk verifikasi bahwa alamat yang dituju itu sudah benar dan mendapatkan kode yang dimasukkan untuk verifikasi. Nah, yang kedua itu iklan sesuai dengan konten website. Konten merupakan bagian yang cukup penting untuk menarik perhatian pengunjung sehingga perlu penataan yang baik. Ketika Anda menggunakan layanan seperti Google AdSense dan layanan bisnis, tentu saja akan mengurangi ruang di konten ya teman-teman. Tentu saja hal ini membuat pengunjung terkadang tidak menyukainya karena ketika misalnya tadi kan dipasang iklan ya, contohnya nanti ketika kita melakukan klik seperti ini nanti tiba-tiba iklannya mungkin muncul ya, itu mungkin bisa mengganggu seperti ini tiba-tiba muncul. Nah itu salah satu yang menyebabkan satu dari Google AdSense ini. Kemudian keuntungan menggunakan Google AdSense-nya yang ketiga itu bentuk iklan dapat disesuaikan. Tampilan dan keunikan website atau blog tentu sangat penting untuk pengunjung khususnya kemudahan dalam navigasi. Iklan Google AdSense memang ukuran konten yang tampil dalam website seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian yang keempat tersedia banyak referensi ya apabila nanti teman-teman
butuh tentang terkait referensi tentang Google AdSense, itu di pencarian Google sangat banyak sekali ya. Karena AdSense ini merupakan program periklanan yang sangat populer. Bisa jadi kepopulerannya berkat dokumentasi yang cukup lengkap. Tidak hanya itu, banyak sekalian referensi dan berbagai tips dan trik terkait dengan AdSense yang tersebar di internet. Kita buktikan saja, misalnya di sini akan kita cari misalnya Google AdSense. Ini banyak sekali situs yang akan membahas tentang Google AdSense ini ya. Sebagai contoh itu langsung untuk supportnya, teman-teman apabila ingin memiliki bantuan dari Google itu bisa langsung support@google.com, kemudian ke AdSense, nanti akan ada panduan atau bagaimana apa saja yang perlu diperlukan di Google AdSense ini. Nah, ini contohnya. Kemudian tentu banyak situs-situs yang akan membahas tentang Google AdSense ini, seperti ini. Ada kata-kata, Niagaoster juga akan membahas seperti ini. Jadi banyak sekali ya referensinya. Nah, contoh ini cara daftar Google AdSense terlengkap untuk pemula. Ini juga bisa teman-teman dapatkan di Niagaoster. Untuk e-booknya nanti apabila sudah mengikuti kelas pada malam hari ini atau Let's Speak malam hari ini, nanti apabila ingin mengulang itu Niagaoster juga menyediakan panduannya ya dari email ya. Ini cara daftar Google AdSense terlengkap untuk pemula, supportnya banyak sekali. Kita kan bahas apa itu Google AdSense, keuntungan menggunakan Google AdSense, mendapatkan penghasilan tambahan dan lain-lain. Itu nanti dibahas di sini, sama saya artikelnya juga mengambil dari sini. Nanti teman-teman bisa dibaca ya teman-teman. Nanti juga akan saya share untuk panduannya tadi. Lanjut, kemudian menyediakan statistik lengkap. Nah, yang kelima ini Google AdSense menyediakan statistik dan analisa lengkap pengunjung dan penghasilan website. Semua fitur tersebut dapat Anda temukan di dalam akun dashboard. Bahkan Anda bisa melihat jumlah klik berapa, penghasilan setiap klik dan total penghasilan, popularitas website dan popularitas dari halaman web berdasarkan iklan yang tampil. Itu juga ada dashboardnya sangat lengkap ya teman-teman. Contoh untuk Google dashboard Google AdSense seperti ini. Nah ini bisa dicek. Di sini akan ada reportnya, kunjungan per halaman, RPM halaman, tayangan, kliknya, CPC-nya, CTR halaman. Nanti juga bisa dilihat lihat laporannya. Ini lengkap ya teman-teman. Ini seperti ini contoh dashboard untuk Google AdSense atau reportnya, laporan. Ini situs yang menghasilkan uang itu berapa, misalnya ini. Kemudian penghasilannya per hari berapa, seperti itu. Nanti akan ada di sini, misalnya ada perangkat terbanyak itu ada di perangkat seluler 97,3%, ada kelas atas web lainnya itu 2,7%, seperti ini dibahas semua ada di sini. Dan negara pengunjungnya itu juga ada di sini, ada di Indonesia, karena pengunjungnya terbanyak di Indonesia, biasanya kliknya itu kecil ya teman-teman. Kemudian ada Hong Kong, Singapura, Korsel, Belanda, Malaysia, dan lain-lain. Tergantung kita menargetkan pengunjung kita biasanya. Biasanya kalau untuk pengunjung luar negeri atau blog bule itu akan mendapatkan kliknya besar ya teman-teman. Misalnya dari UK atau Amerika dan lain-lain itu biasanya jumlah kliknya besar. Sini ada penghasilan tertaksirnya berapa dari semua, kemudian platformnya apa. Ini di sini dashboardnya sangat lengkap. Nanti kita bisa analisa teman-teman apabila teman-teman sudah memiliki Google AdSense. Lanjut ke materi ya teman-teman, ini pengenalan dashboardnya. Nah, yang cara daftar Google AdSense. Nah, cara membuat Google AdSense sangat mudah ya teman, karena Anda hanya perlu email dan website yang sudah aktif. Nah, apabila teman-teman nanti belum punya website, itu nanti Niagaoster menyediakan. Nanti apabila teman-teman kesulitan tentang pemilihan hosting atau hosting apa yang cocok, rekomendasi untuk WordPress, itu nanti kalau saran saya menggunakan WordPress hosting atau Easy WordPress. Namun apabila teman-teman masih bingung atau apa sih yang perlu saya persiapkan untuk membuat website, itu nanti teman-teman jangan ragu untuk melakukan live chat di Niagaoster. Untuk support kami 24 jam selama 7 hari. Kemudian akan saya bahas lagi untuk langkah yang pertama,
itu membuat akun AdSense ya teman-teman. Pertama, buat akun AdSense terlebih dahulu. Namun ya yang pertama tadi yang langkah awal itu harus memiliki sebuah website. Nah, pertama buat akun AdSense yang terlebih dahulu. Silahkan kunjungi halaman Sign Up AdSense, kemudian klik daftar. Sekarang Anda akan diminta untuk mengisi beberapa form registrasi ya teman-teman. Isi sesuai dengan website dan email yang ingin Anda daftarkan. Ini URL-nya saya sertakan, atau teman-teman jangan ragu untuk mencari di pencarian Google ini ya teman-teman. Contohnya saja Google AdSense. Di sini yang terdepan adalah biasanya situs utamanya ya teman-teman. Di sini kita bisa memulai, misalnya seperti ini. Terus, tampilan awal untuk Google AdSense. Di sini ada solusi, kisah sukses, referensi, blog. Nah, teman-teman bisa klik mulai, atau kalau di sini terpasang bahasa Inggris, biasanya sign up, atau langsung saja bisa teman-teman klik misalnya kalau belum terdaftar. Nah, kemudian bisa mendaftar ya teman-teman di sini. Misalnya login dengan sembarang akun Gmail-nya. Nah, di sini kita akan diminta memasukkan sebuah password website. Nah, teman-teman diharapkan untuk hal ini sudah memiliki sebuah website. Sebagai contoh, produk.umkmjogja.com. Apabila teman-teman misalnya belum punya website, nanti bisa diklik I don't have set yet. Nanti memasukkan domainnya itu bisa dilakukan ketika sudah melakukan pendaftaran. Nah, misalnya sudah punya website ya tinggal dimasukkan saja. Apabila belum, itu nanti bisa menyusul. Namun nanti diterima atau tidaknya itu tergantung dari websitenya juga. Kemudian just send me customized help and performance suggestion. Itu silahkan di yes apabila ingin mendapatkan bantuan atau sugesti tentang performance. Nah, kemudian di sini your payment territory itu cari sesuai lokasi negara kita, yaitu Indonesia ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita diminta untuk melakukan ini membaca syarat dan ketentuan tentang Google AdSense seperti ini contohnya. Kalau sudah dibaca semua, kemudian klik I have a read and accept agreement. Ini menyetujui persyaratan tentang Google AdSense. Kemudian klik start using AdSense seperti ini teman-teman. Nah, ini apabila melakukan pendaftaran baru ya teman-teman. Kemudian di sini akan diminta untuk melakukan setting untuk atau isi data diri untuk payment dan explore ads-nya apa. Kemudian situs yang akan kita koneksikan ke Google AdSense seperti itu. Nah, ini langsung ya. Ini pada langkah 2 yaitu mengaktifkan akun AdSense. Setelah proses registrasi tadi, Anda masuk ke dalam dashboard Google AdSense. Nah, ini kita sudah masuk ke dashboard Google AdSense itu seperti ini. Ini saya mencoba mendaftar baru ya teman-teman. Sebagai contoh. Kemudian isi beberapa informasi yang diminta. Penting ya teman-teman ini. Masukkan alamat dengan benar. Alamat tersebut menjadi tujuan ketika Anda ingin mencairkan pembayaran AdSense. Jika salah, bisa jadi Anda tidak pernah menerima pembayaran yang dicairkan. Kemudian apabila sudah diisi semua, misalnya ini kan payment ya, pembayaran, itu bisa diisi informasinya, itu apa saja teman-teman. Itu nanti biasanya ini hanya data diri dan pembayaran. Nah, ini contohnya, ini sudah sesuai atau belum, misalnya lokasi bisnisnya, atau kemudian akun tipenya, itu bisnis, nama dan alamat, itu apakah sudah sesuai. Seperti ini contohnya teman saya, emailnya tadi, konsul web. Nah, kemudian apabila sudah, misalnya ini dicek dulu, sudah sesuai atau belum. Apabila sudah, langkah selanjutnya yaitu klik submit ya teman-teman. Seperti di panduan ini, klik submit. Jika sudah selesai, Anda akan diminta untuk menyalin beberapa baris kode ke dalam website seperti gambar di bawah ini.
Kode tersebut berguna sebagai identitas AdSense di dalam website. Jika salah, Anda tidak akan menerima iklan AdSense atau iklan yang tampil tidak valid. Seperti itu. Kita lanjut seperti itu. Nah, sini sudah ya. Kemudian ada di bagian ads, kita bisa explore, see how ads look on your site. Nah, itu kita bisa melihat di sini. Nah, ini kita bisa memasang iklan kita itu sesuai dengan format ya teman-teman di sini. Kita mau setting auto ads itu akan muncul ketika di website, misalnya dia akan muncul di footer, dia akan muncul di header, dia akan muncul di sidebar, itu biasanya pakai auto ads ya. Contohnya seperti ini, dia muncul di bagian atas seperti ini. Misalnya dia mau ditampilkan di mana. Kalau auto ads dia tiba-tiba akan jalan seperti ini gambar ini misalnya. Nah, ini auto ads ya teman-teman. Dia akan muncul di sembarang tempat. Ada di atas atau di bawah, ada di mana-mana itu akan muncul. Itu apabila menggunakan auto ads atau auto iklan. Nah, itu terserah nanti teman-teman diberikan kebebasan untuk melakukan setting atau konfigurasi. Namun untuk kekurangan dari auto ads ini biasanya itu akan mengganggu customer yang mengunjungi website kita. Misalnya si customer ini tujuannya untuk membeli produk, tiba-tiba apabila kita klik produknya itu tiba-tiba iklan akan muncul. Nah, itu salah satu kekurangan dari auto ads. Namun nanti tergantung dari teman-teman ya, ingin penghasilan terbesar itu dari penjualan produk atau dari akun AdSense, atau nanti kalau fokus ke AdSense itu fokus ke satu website saja, atau apabila misalnya ingin memiliki lebih dari satu website atau ternak AdSense itu bisa tergantung dari konten websitenya nanti ya. Kemudian di sini ada ad format ya, di sini akan ada ad format, formatnya apa yang diinginkan. Nah, untuk ad format itu apa? Formatnya di sini ada beberapa format ya. Ada match content itu apabila nanti produknya apa itu konten iklannya itu sesuai dengan apa yang kita punya ini produknya. Itu misalnya seperti ini di checklist atau di on kan itu tergantung dari teman-teman. Ada anchor ads, widescreen itu 1000 pixel like desktop, kemudian ada full screen as widescreen, upload. Nah, seperti ini bisa diatur ya sesuai kebutuhan kita. Nanti kita lanjut ke materi. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan membuat iklan AdSense ya. Google AdSense sudah menyetujui akun Anda, sekarang sudah aktif. Saatnya membuat iklan dan memasukkan ke dalam website. Tentu ini akan menjadi hal yang menarik karena Anda akan mengatur iklan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Setidaknya ada 3 hal yang bisa Anda lakukan untuk mengatur iklan AdSense. Membuat unit iklan, memilih tipe iklan, dan memilih gaya teks iklan. Yang itu yang pertama, membuat unit iklan ads ya. Di sini kita bisa membuat iklan, misalnya kita tidak ingin menggunakan auto ads, kita bisa membuat secara manual ya teman-teman. Kita bisa melakukan diskat perubahan. Di sini karena belum aktif ya teman-teman, seharusnya karena ini kan baru didaftarkan, itu kita bisa meminta request review di sini. Nah, kita bisa request review. Nah, itu biasanya untuk review ini diterima atau tidaknya itu membutuhkan waktu 2 minggu ya maksimalnya. Apabila diterima nanti akan ada pemberitahuan dari email. Nah, misalnya langsung saja kita akan mencoba membuat sebuah iklan ya, contoh membuat iklan. Itu ada base site, ada pay ad unit, ada global setting. Nah, sebenarnya ada banyak di sini kalau sudah punya beberapa ada aktif akunnya. Yang direkomendasikan itu ada display ads, ada in-feed ads, kemudian ada article ads. Ini ada di artikelnya ya teman-teman untuk iklannya. Nanti teman-teman juga bisa mengatur, misalnya ini kan bahasa Inggris ya, nanti bisa diubah ke bahasa Indonesia, misalnya apabila kesulitan. Di sini ada account, kemudian di sini time zone-nya juga bisa kita atur. Di sini bisa kita atur. Ini personal setting juga bisa kita atur ya teman-teman. Ada payment ini hanya bisa ketika sudah biasanya kalau sudah memiliki PIN.
Contohnya yang sudah memiliki PIN, nah seperti ini. Contohnya itu harus bisa dicairkan. Kalau sekarang ternyata 1.300.000 untuk minimal payoutnya. Nah, saya ganti untuk Google AdSense yang sudah ada akunnya, misalnya sudah ada saldonya sedikit. Nah, di sini pembayaran ya teman-teman. Ini bisa dicek di sini. Ada bagian pembayaran, ada pemeriksaan verifikasi. Nah, ini minimalnya berapa? Kemudian ada pemeriksaan verifikasi akun di sini juga bisa ubah setelan pribadi, bisa kita atur sesuai kebutuhan ya teman-teman. Kemudian kita lanjut setelah pengenalan tentang ini, kita akan membuat unit iklan ads ya. Di sini yang sudah biasanya yang sudah lengkap. Di sini kita bisa klik iklan. Menurut unit iklan. Nah, ini contoh iklan yang biasanya kan tadi kan kurang lengkap ya karena belum terverifikasi domainnya, belum diterima oleh Google AdSense. Nah, ini yang sudah diterima itu ada iklan display, iklan yang menarik dan fleksibel serta didesain untuk dapat tampil di mana saja. Kemudian ada iklan dalam feed sesuai dengan tampilan situs Anda dan cocok di antara postingan dan listingan. Kemudian ada iklan dalam artikel juga cocok dengan situs Anda, serta dapat ditampilkan pada artikel dan halaman konten. Yang keempat, itu ada konten yang sesuai ya teman-teman. Unit promosi konten yang dapat meningkatkan pendapatan dan engagement. Kemudian ada mesin telusur. Nah, mesin telusur itu ini juga kita bisa membuat mesin pencarian di website kita, itu bisa dipasang di widget, nanti berbentuk pencarian. Nanti ketika misalnya ada orang yang mencari misalnya produk kita itu yang muncul itu bukan produk dari kita resmi, namun produk dari iklan yang ada di AdSense. Itu sedikit jebakan di sini biasanya. Nah, sebagai contoh kalau kita ingin mendapatkan iklannya ini bagaimana? Misalnya saja saya ingin memasang mesin telusur ya atau pencarian atau iklan display sebagai contoh, ini sama saja nanti caranya. Ini saya tinggal klik saja ya teman-teman di sini. Nah, kemudian di sini ada beri nama unit iklan Anda. Di sini kita bisa berikan nama sesuai rujukan iklan kita, misalnya pencarian, atau dengan sembarang nama juga boleh, itu tergantung dari teman-teman. Misalnya saya ingin membuat pencarian ya, yang saya pilih tadi. Nah, di sini ada pencarian. Kemudian di sini akan muncul di seluruh web atau hanya situs yang saya pilih. Misalnya seluruh web itu nanti tinggal klik buat saja. Apabila hanya situs yang saya pilih nanti akan ada dimasukkan situs yang mana yang akan dibuat iklan ini. Saya klik seluruh web saja agar nanti bisa muncul di semua web yang dipasangkan dengan kodenya. Apabila sudah, ini tinggal klik buat saja atau create di sini. Nah, ini salin dan tempelkan kode di antara tag body pada halaman Anda. Atau ini bisa dipasang di bagian widget itu juga bisa. Atau menggunakan plugin itu juga bisa. Nanti akan kita bahas, kita cek materinya dulu. Ini sudah kita ajarkan untuk membuat iklan baru ya teman-teman. Nah, kita seperti tadi memilih tipe iklan ya teman-teman. Ada iklan display, iklan dalam feed, iklan dalam artikel, konten yang sesuai, mesin telusur. Anda akan melihat tampilan beberapa tipe iklan. Google AdSense menawarkan beberapa tipe iklan seperti responsive, leaderboard, last rectangle, last mobile banner, atau last skyscraper. Selain itu, Anda juga dapat memilih tipe iklan. Setidaknya 4 tipe iklan yang akan ditawarkan Google AdSense, sekarang 5 ya teman-teman. Iklan teks dan gambar, kemudian ada iklan berimbang, match content, iklan in feed, atau iklan dalam artikel, yang terakhir itu mesin telusur atau pencarian. Anda dapat memilih satu di antara ukuran dan tipe iklan sesuai dengan yang Anda inginkan. Misalnya saja, Anda memilih iklan responsif dengan tipe teks dan display ads. Kemudian klik responsif dan pilih tag display ads seperti contoh di bawah ini ya teman-teman. Nanti pilih sesuai yang diinginkan atau dimunculkan semua itu juga bisa.
itu dengan menggunakan auto ads, jadi muncul di mana-mana. Itu namun itu salah satu kekurangannya itu akan mengganggu customer yang masuk ke website kita. Namun kelebihannya bisa apabila customer masuk ke website kita itu biasanya terjebak dengan mengklik iklan kita. Itu salah satu kelebihan dan salah satu kekurangannya. Tidak hanya sampai pilih ukuran dan tipe iklan, Anda dapat menyesuaikan tampilan iklan lebih lanjut ya teman-teman. Kemudian tersedia beberapa pilihan gaya iklan yang dapat Anda pilih. Anda juga dapat memilih warna border, judul teks, URL, dan background. Fitur inilah yang menjadi salah satu keunggulan dari Google AdSense. Itu contohnya seperti ini, saya berikan contoh, nanti kita praktekkan dan menambahkan kode ini. Namun saya akan membahas salah satu untuk iklan display. Nah ini contohnya kalau menggunakan iklan display, ini contoh iklannya ada persegi, horizontal, vertikal. Nah ini kita bisa atur, misalnya responsif itu bisa menyesuaikan. Kemudian apabila tetap ini, namun tetap ini biasanya ada kekurangan. Iklan ini tidak mau muncul. Unit iklan berukuran tetap dapat membatasi jumlah iklan yang tersedia, sehingga dapat menyebabkan penghasilan yang lebih rendah dibandingkan unit iklan responsif. Jadi disarankan menggunakan yang responsif. Apabila sudah, nanti tinggal klik buat seperti itu. Sama nanti akan membuat sebuah kode. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Kemudian ada iklan dalam feed. Nah, di sini biasanya muncul di tengah-tengah. Itu kita bisa menyesuaikan mau di ponsel atau desktop, atau buat gaya iklan secara manual. Bisa ditampilkan gambar di atas, gambar di samping, judul di atas, hanya teks seperti ini. Sepertinya teks ini. Nanti kita bisa mengatur fontnya apa, warna latar belakangnya apa, itu bisa kita atur di sini. Kemudian ada padding, ada tajuk berita, atau dan lain-lain, itu bisa diatur sesuai dengan keinginan kita, seperti itu penjelasannya. Kemudian apabila sudah, simpan dan dapatkan kode. Seperti itu pada intinya untuk mendapatkan sebuah iklan. Apabila ingin iklan dalam artikel, itu juga bisa kita konfigurasikan seperti ini. Ini contohnya iklan dalam artikel ya teman-teman. Itu muncul di tengah-tengah artikel yang kita klik. Nah, contohnya seperti ini. Kita coba klik yang ini. Sebagai contoh, biasanya akan muncul di tengah-tengah artikel kalau artikelnya lengkap. Contoh iklan dalam artikel itu seperti ini ya. Iklannya itu muncul di tengah-tengah artikel yang kita miliki. Ini contoh iklan dalam sebuah artikel. Nah, kita lanjut akan membahas tentang konten yang sesuai. Itu contohnya seperti apa? Kita akan buka ya teman-teman di sini. Itu bisa disesuaikan seperti ini, sesuaikan digit iklan Anda. Kemudian ada opsi iklan, kemudian ada gaya, style default, fontnya itu bisa disesuaikan. Kemudian ada judul, latar belakang, ukuran. Namun apabila sudah, kita bisa mendapatkan simpan dan dapatkan kodenya. Jangan lupa untuk memberikan nama iklan yang akan kita buat nanti. Seperti ini. Nanti kita akan mendapatkan sebuah kodenya. Oh, sudah ada ternyata untuk iklannya seperti ini. Jadi tidak bisa double untuk unit konten baru yang sesuai. Lanjut yang terakhir yaitu mesin telusur yang tadi ya, contohnya seperti ini ya teman-teman. Mesin pencarian itu nanti misalnya rumah itu nanti ketika diklik nanti yang muncul bukan konten website kita, namun iklan yang akan muncul di sini. Nah, seperti ini untuk petinjau mesin telusur. Nah, apabila ada user yang klik atau terjebak di klik ini, itu baru kita akan mendapatkan sebuah penghasilan yang masuk ke Google AdSense kita. Lanjut ya teman-teman, ini sudah saya ajarkan untuk membuatnya. Nah, kita akan bisa menambahkan iklan AdSense secara manual ya teman-teman. Setidaknya ada dua pilihan cara untuk menambahkan iklan AdSense ke dalam website WordPress, yaitu menggunakan plugin atau menggunakan kode editor. Sebelum membahas satu persatu, Anda dapat mengikuti artikel cara install plugin di WordPress untuk menginstal plugin AdSense atau mengikuti panduan cara menambahkan custom kode di WordPress jika Anda belum pernah melakukan sebelumnya, supaya Anda bisa menentukan cara yang paling tepat untuk Anda lakukan. Nah, jika sudah, berikut ini 3 plugin
beberapa plugin yang dapat Anda gunakan menambah iklan AdSense ke dalam WordPress. Nanti ada Ad Injection, Ad Inserter, itu cara installnya bagaimana. Itu caranya cukup mudah ya teman-teman. Kita bisa buka website kita, misalnya di sini, dari website kita. Ini contohnya masuk ke dashboard. Kemudian di sini kita ada menu plugin, kemudian tambah baru. Kemudian cari Ad Inserter misalnya. Seperti Ad Inserter, ya, seperti ini. Ini contoh apabila ini. Nah, kemudian ini bisa klik install sekarang. Ini cara instalasinya cukup mudah. Tinggal install sekarang seperti ini. Untuk menambahkan kode iklan di AdSense di website kita. Ini bisa menggunakan bantuan plugin Ad Injector atau Ad Inserter juga bisa. Itu ditunggu prosesnya ya teman-teman. Nah, misalnya saja saya ingin membuat satu iklan display atau iklan direct artikel seperti ini. Nah, kita berikan namanya bebas untuk kemudian responsif saja atau bentuknya persegi. Nah, di sini akan ada HTML. Nah, itu bisa kita salin cuplikan kode. Nah, ini bisa kita gunakan seperti ini contohnya. Ini menggunakan plugin. Nah, ini bisa kita setelah kita lakukan instalasi, kita klik aktifkan, kemudian kita bisa konfigurasi dengan klik setting. Nah, ini kita bisa setting mau iklannya mau ditampilkan di mana, ada di post atau statistik page atau di home page atau search page atau di kategori page atau tag artikel. Nah, itu kita bisa masukkan di sini iklannya ya. Sini. Ini contohnya, ini klik allow di sini misalnya. Apabila sudah di save atau setting di sini biasanya kita melakukan save setting. Nah, ini kan kita gunakan blok 1 ya. Blok 1, kemudian kita bisa menambahkan di tampilan atau themes, kemudian ini biasanya appearance ya. Kemudian ada widget di sini. Nah, itu kita bisa menambahkan ad inserter itu tadi di widget. Contohnya. Nah, ini ad inserter yang kita buat tadi, misalnya kita ingin menambahkan ad inserter ini ke sidebar atau ke footer atau bagian area unggulan, itu kita bisa setting sesuai apa yang kita inginkan. Misalnya saya ingin menambahkan di sidebar saja seperti ini. Kemudian kita pilih bloknya. Blok tadi kan kita menambahkan di blok 1 ya, di blok 1 sini. Maka di sini yang kita pilih blok 1 karena blok 2, blok 3 dan seterusnya itu tidak saya pasangkan kode. Nah, ini contoh. Ini salah satu contoh apabila menggunakan plugin ya teman-teman. Namun ada cara yang lebih mudah lagi sebenarnya. Di sini sudah terpasang, itu kita bisa menggunakan HTML khusus ya. Kalau HTML khusus langsung saja teman-teman dari widget ini kita klik, mau kalau di sidebar atau bagian area unggulan atau footer 1, footer 2, footer 3, footer 4. Kemudian klik tambahkan widget ya, misalnya saya ingin tambahkan di sidebar lagi. Nah, ini kita tinggal masukkan kode yang dari Google AdSense seperti ini. Kemudian kita berikan judulnya. Nah, misalnya ini. Kemudian klik simpan misalnya seperti itu untuk menampilkan iklan di bagian sidebar. Di bagian sidebar sini. Nah, ini sudah muncul ya. Contohnya. Ini sudah sponsor dan ini tadi sudah saya tambahkan misalnya sponsor widgetnya. Nah, ini juga sudah muncul. Kemudian yang contoh yang tadi yang iklan pencarian itu seperti ini. Nah, ini ketika kita melakukan pencarian sebuah produk itu yang muncul malah iklan, bukan produk kita. Nah, ini yang dari Shopee, Tokopedia dan lain-lain yang diiklankan. Nah, kalau yang contoh yang masuk ke produk kita yang tanpa iklan biasanya yang seperti ini yang default dari WordPress-nya. Ini contohnya ya teman-teman. Nah,
Ini sama ya caranya, tinggal copy paste dan dibawa ke sana. Nah itu contoh menggunakan plugin dan menggunakan secara manual. Nah secara manual yang tadi saya ajarkan menggunakan HTML khusus ya teman-teman. Nah di sini ada HTML khusus. Kemudian saya akan membahas tips termudah agar diterima Google AdSense. Yang pertama itu pastikan navigasi mudah digunakan dan jelas. Nah, yang kedua kita bisa membuat konten menarik dan unik ya teman-teman, agar kemungkinan terbesar untuk diterima itu cukup besar. Kemudian gunakan Google AdSense saja, jangan digabungkan dengan yang lain ya, seperti Android itu juga bisa sebenarnya. Banyak sekali untuk iklan-iklan yang ada di Indonesia atau di luar juga banyak untuk penyedia ads seperti ini. Kemudian ada yang keempat, membuat sudah mempunyai 10 atau 15 artikel yang sudah aktif ya teman-teman. Yang kelima, pastikan ada 100 pengunjung setiap hari. Nah ini hanya perkiraan saja, nanti yang terpenting itu sudah ada pengunjungnya atau sudah tetap ya. Namun akan saya bahas satu persatu di sini. Pastikan navigasi dan mudah digunakan dengan jelas. Itu navigasi merupakan bagian yang penting dalam sebuah website. Navigasi sangat menentukan kenyamanan pengunjung. Semakin mudah dan jelas navigasi suatu website, maka semakin baik pula pengalaman pengguna yang diberikan navigasi juga bisa menjadi faktor efektivitas pengguna ketika berinteraksi dengan website Anda. Ini navigasi ya teman-teman contohnya. Ya, ada navigasi menu. Ini sudah muncul navigasi menu. Kemudian setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan navigasi, yaitu keterbacaan, penataan, dan fungsi. Contohnya seperti website wisata yang baik, penataannya, navigasinya seperti beranda, tujuan, galeri, ulasan, tentang kami, dan lain-lain. Itu navigasi yang seperti ini ya teman-teman. Home, tentang kami, pembayaran, blog, dan kontak misalnya seperti itu. Nah, ini misalnya kita bisa melihat jumlah pengunjung itu apabila contoh untuk jumlah pengunjung kita bisa kaitkan dengan Google Sidekick. Nah, di Niaghoster apabila teman-teman membeli sebuah hosting WordPress itu sudah otomatis ya teman-teman terinstall WordPress dan Google Sidekick. Nah, nanti tujuan utamanya di sini kita bisa mengkaitkan langsung Google AdSense kita, Google Search Console, dan AdSense itu bisa kita kaitkan di sini dan kita bisa memantau jumlah pengunjungnya ya teman-teman, jumlah impressionnya, kliknya itu bisa kita lihat di sini. Di sini misalnya jumlah pengunjungnya berapa, hariannya jumlah kliknya berapa, impressionnya berapa itu bisa kita lihat. Misalnya Kamis 20 Januari jumlah kliknya itu 206, tayangannya 3.621. Ini bisa terhubung dengan Google Search Console apabila dikaitkan dengan Google Sidekick. Kemudian kita bisa lihat penghasilan AdSense atau performanya juga sudah terhubung. Bisa juga kita kaitkan dengan Google Analytics. Jadi kita bisa menganalisa jumlah pengunjung atau siapa saja yang mengunjungi website kita. Seperti itu. Ini contohnya, misalnya kita bisa melihat jumlah pengunjung yang terhubung dengan Google Console itu terbanyak itu ada Biro Jasa STNK Semarang. Ada halamannya apa saja ya teman-teman, kita bisa cek di sini. Misalnya yang terbanyak itu halamannya itu layanan profesional angkut berangkat tercepat di Semarang, ada jasa penulisan pajak STNK 5 tahunan, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa menganalisa ya teman-teman. Kemudian lanjut, yang pertama tadi navigasi sudah, yang kedua itu buat konten menarik dan unik. Nah,
Tidak kalah penting yaitu konten ya teman-teman. Sebagus apapun tampilan website, jika tidak punya konten yang unik atau menarik, sulit untuk mendapatkan traffic. Anda bisa mendatangkan pengunjung setia menggunakan konten original dan berkualitas. Jika pengunjung sudah menyukai konten dan yang sudah Anda buat, biasanya mereka menceritakan atau menyarankan website Anda ketika orang lain mencari informasi berhubungan dengan website. Tentu saja ini akan membantu terus mengembangkan konten untuk website teman-teman ya. Anda perlu juga berhati-hati ketika menggunakan referensi dari media lain, baik artikel maupun video. Bisa jadi website Anda terdeteksi sebagai plagiat atau bahkan spam. Itu jangan sampai teman-teman untuk copy paste, sebaiknya untuk kontennya itu original. Kemudian yang ketiga itu ada gunakan Google AdSense saja, yang di sini yang dimaksud yaitu ada beberapa layanan iklan Google AdSense, namun Anda lebih baik jika tidak menggunakan yang lainnya sebelum AdSense menyetujui permintaan pengaktifan akun Anda. Ibaratnya, jika Anda ingin menitipkan iklan di sebuah billboard, pasti tidak mau kan orang lain juga menggunakan billboard tersebut untuk menayangkan iklan yang sama. Sama halnya dengan Google. Website Anda akan lebih dipercaya jika hanya menggunakan layanan periklanan mereka saja. Nah, kemudian ada sudah mempunyai 10 sampai 15 artikel ya teman-teman. Nah, salah satu penting lain yaitu adanya artikel atau konten aktif di blog. Paling tidak berjumlah 10 sampai 15 artikel ya. Bagaimana Anda mengenali sebuah website jika tidak ada artikelnya? Itu tentu akan sulit. Artikel-artikel yang ditambah di website akan menjadi pengenal Google untuk menggolongkan jenis konten yang cocok untuk website. Selain itu, artikel yang berkualitas tentunya akan menjadi indikator positif untuk Google menilai website Anda. Nah, ini contoh yang tadi ya teman-teman, ada halaman, ini contoh artikelnya ya misalnya ini kan bisnis tentang buang puing ya, jasa buang puing Jogja itu yang muncul siapa aja di sini. Ini ada jasa buang puing, ada SPV service seperti ini sama. Ini contohnya yang tadi saya buka ya, di sini ada webnya. Ini jasa buang dimanapun sudah ada. Nah, seperti ini contohnya. Yang sudah ada artikelnya ya teman-teman. Nah, ini contoh di artikel. Ini paling tidak ini sudah memiliki beberapa postingan ya. Ini sudah menggunakan server sendiri untuk website ini. Itu jumlah postingnya itu 454.705 untuk jumlah artikelnya. Maka dari itu ketika di pencarian dimanapun itu biasanya di halaman pertama. Kemudian pastikan ada 100 pengunjung setiap hari ya teman-teman. Nah, ini sudah lebih yang saya miliki tadi. Sudah memiliki lebih dari pengunjung setiap hari. Jadi sangat mudah sekali didaftarkan. Itu baru saya daftarkan tadi ya teman-teman untuk iklannya. Yang bangun kapan itu tadi baru saya daftarkan. Dan cerita beberapa teman beberapa referensi lain, setidaknya Anda sudah harus mempunyai setidaknya 100 pengunjung aktif setiap harinya. Namun angka tersebut masih tentatif. Meskipun Anda hanya mempunyai kurang dari 100 pengunjung aktif, setiap hari bisa jadi Google menyetujui permintaan pengaktifan akun AdSense yang Anda ajukan. Nah, ini untuk materi yang terakhir ya yang saya berikan. Mungkin untuk materi saya sudah selesai ya teman-teman. Apabila teman-teman nanti misalnya berminat membuat sebuah website di Niaghoster, kami memberikan kode kupon WordPress hosting dan produk Easy WordPress. Ini produk terbaru kami untuk mendapatkan potongan diskon sebesar 50.000. Di sini saya ingin menyarankan apabila yang belum pernah memulai sama sekali terkait website itu bisa menggunakan Easy WordPress, karena di Easy WordPress ini produknya cukup untuk misalnya pemula, sangat mudah ya teman-teman. Langsung nanti ada kemudahannya yaitu dashboard Easy WordPress. Jadi teman-teman tinggal login ke Niaghoster, otomatis nanti sudah bisa login ke dashboard WordPress-nya. Ini saya demonstrasikan untuk Easy WordPress itu. Ditunggu. Ini contoh produk Easy WordPress ya teman-teman. Jadi
sangat mudah sekali. Nah, ini contohnya Easy WordPress produk dunia Ghoster. Jadi teman-teman setelah login ke member areanya Ghoster, apabila sudah order nanti otomatis tinggal klik seperti ini saja sudah login ke WordPress. Jadi spesifikasinya juga cukup tinggi ya, karena tiket resource juga sangat cocok untuk misalnya blog atau apa, untuk toko online, company profile dan lain-lain. Dan apabila ingin memulai sebuah AdSense bisa memulai dengan paket yang terendah yaitu paket blog. Cukup sekian dari saya untuk penyampaian materi ini. Saya kembalikan ke moderator.